Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kepada rakyat. Our Constitution, the Pancasila. Saya memerlukan popularitas untuk bisa menginspirasi bagi banyak orang dan sesama. Saya merasa popularitas itu gak dosa dan gak salah. Dan orang populer harus bercitra baik, maka pencitraan itu pun menjadi lebih penting. Saya mempelajari bahwa bunga yang paling setia itu adalah Kamboja. Di saat kita nanti pada suatu hari sudah dipanggil Tuhan, kemudian di pusara tidak ada lagi yang menengok dengan segala kesibukannya, dengan segala alasannya, tapi bunga Kamboja itu selalu setia dan jatuh ke pusara sebagai sebuah kesetiaan yang memang itu menjadi jalan dan pilihan hidup saya untuk tetap setia pada panggilan hidup. Ayah saya seorang pengusaha di bidang mobil, kemudian ibu saya ibu rumah tangga yang mami punya usaha di rumah, ada sebuah salon kecil-kecilan namanya Amita Beauty Salon. Waktu itu saya tumbuh dan berkembang sebagai anak tunggal, walaupun pada akhirnya ada 3 bersaudara. Saya sebetulnya dari kecil bukan bidang fashion, tapi saya itu dididik, ibu saya sangat memahami ada embrio anak Avanti di bidang kreativitas. Ibu yang tidak hanya pandai ya, ibu yang cerdas, itu bisa melihat potensi anak tanpa harus copy paste anak harus jadi seperti keinginan orang tua. Ibu saya memberikan kepada saya pendampingan untuk menjadi seorang perempuan yang kreatif. Karena saya menyadari bahwa pendidikan itu penting, tapi tidak semua anak bisa memperoleh pendidikan. Termasuk saya hanya lulus SMP, sekolah SMA tidak selesai, bukan semata-mata karena uang, tapi memang kesempatan itu adalah sesuatu yang misteri bagi setiap hidup seseorang. Maka bekal kreativitas dari ibu saya menjadi sebuah kekayaan yang sangat besar yang menjadi pegangan saya selama ini, bahwa talenta itu yang menyelamatkan hidup saya dan hidup banyak orang. Ya. Nah, kalau kemudian pada akhirnya saya sampai menekuni dalam industri fashion, saya berpikir bahwa itu bukan karena saya. Tuhan yang telah menata langkah hidup saya untuk akhirnya ada sebuah jalan yang dibukakan bagi saya untuk nyoh anak Avanti, kowe lewato kene. Anak Avanti, kamu lewat sini. Ini jalanmu. Dan setelah itu jalanku, saya mengikuti jalan itu sesuai dengan rambu-rambu lalu lintas. Kalau merah saya berhenti, kalau kuning aku ngati-hati, kalau hijau aku jalan. Nah, pada akhirnya industri fashion menghantarkan langkah saya untuk sampai hari ini anak Avanti bermetamorfose saat ini. Ya. Pelajaran hidup bagi saya adalah melihat bagaimana kilas balik saya sampai hari ini. Kebaya mengubahkan hidup saya. Bagi saya kebaya itu bukan sepotong baju, tapi sebuah perubahan hidup. Dari kebaya itu saya menyadari sekali bahwa kebaya itu punya roh, punya jiwa yang menghidupkan. Sehingga lewat kebaya akhirnya keraguan ibu saya terjawab. Aku pengen terkenal, Mami. Aku pengen populer. Dan ketika
popularitas itu sudah berada di tangan saya sangat berhati-hati menggunakan popularitas itu. Popularitas itu saya kelola dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa saya, dan saya tahu bahwa ini kesempatan di mana saya harus berpijak pada sebuah jalan yang benar. Buat saya, industri fashion itu bukan gaya hidup. Industri fashion itu sebuah perubahan yang menghidupkan banyak orang. Kemudian setelah saya terkenal, karya Ana Avanti dikloning, ditiru di mana-mana. Ini bukan milikku, ini milikmu Tuhan, yang kau karuniakan boleh lewat aku. Aku gak pernah berantem sama siapa-siapa. Aku gak pernah menuntut siapapun juga. Karena buat saya, ketika saya menjadi seseorang, saya ingin membagikan apapun yang sudah Tuhan berikan kepada saya. Pada akhirnya, karya-karya Ana Avanti dikloning dari Sabang sampai Merauke, dari kelas kambing sampai kelas kakap, dari kelas penjahit sampai kelas desainer. Tapi saya justru bersyukur menjadi saluran berkat bagi banyak orang dan sesama. Dan yang paling harus banyak orang belajar adalah ekor itu gak pernah ada di depan. Ekor itu selalu berada di belakang. Itu adalah kodrat dan takdir Tuhan. Mau kebayanya Ana Avanti ditiru macam kayak apapun juga, sama siapapun juga, dijiplak dengan cara apapun juga, tapi semua orang melihat Ana Avanti tidak miskin sampai hari ini. Justru berlimpah-limpahlah berkat itu datang kepada orang yang percaya, yakin bahwa anugerah, rezeki, berkat itu gak pernah salah orang, gak pernah keliru, gak pernah tertukar, dan selalu datangnya tepat pada waktu yang dibutuhkan. Our Constitution, the Pancasila. Dipersembahkan oleh Awalnya ketika saya merasakan, wah, aku ini lahir dalam keluarga yang keliru. Awalnya aku merasa ada sebuah kehidupan yang salah gitu loh dengan kehadiran saya di dunia gitu. Saya melihat orang lain itu kok sepertinya mereka begini ya, kok aku begini gitu. Ada rasa di masa kecil saya yang kenapa saya harus lahir dalam keluarga yang menurut saya potretnya itu abu-abu gitu. Itu yang saya rasakan pada saat itu. Dan ketika saya merasakan bahwa saya berbeda dengan teman-teman saya, awalnya saya merasa bahwa mami sakit di tahun 1996, kanker, setelah papi meninggal umur 45. Saya merasa ini cobaan, ini ujian. Kemudian tahun 1998, toko saya dan mami berdua, hidup perempuan-perempuan ini dibakar massa habis rata tanah. Pada saat itu mami saya masih gundul. Saya berpikir bahwa apakah ini dinamakan karma? Apakah ini ujian? Apakah ini cobaan? Ya. Pada saat itu saya menganggap peristiwa itu sebagai ujian. Mami saya bilang bahwa
ketika saya habis-habisan, ketika toko itu dibakar massa, ini sebenarnya yang harus saya ambil hikmahnya itu apa? Ibu saya hanya bilang bahwa trauma itu masalah pilihan. Ya, kamu jangan pernah merasa bahwa kita adalah korban. Justru Mami mengatakan kepada saya, berdirilah di atas puing-puing reruntuhan itu. Dan Indonesia ini adalah tanah tumpah darah kita, tanah air kita, yang airnya itu kita minum sebagai air kehidupan kita setiap hari. Gitu. Jangan pernah kamu trauma. Kata-kata Mami saya itu membuat saya menjadi yakin bahwa ini adalah sebuah titik balik sebenarnya. Saya merasa walaupun sebagai korban dalam kerusuhan Mei 98 di Solo, tapi yang saya ambil hikmahnya adalah sebuah pembelajaran hidup bahwa cinta itu perlu diuji. Ya, cinta itu perlu diuji. Dan saya merasa selama ini bahwa cinta saya pada ibu saya, pada keluarga saya, pada panggilan hidup saya, pada proses perjalanan hidup saya itu adalah sebuah kehidupan yang bergradasi. Ya, saya merasakan begitu banyak berkat di balik ujian pada siapapun juga. Setiap orang yang sedang diuji, kamu harus percaya bahwa kamu pasti akan diberkati. Gak ada orang yang hanya diuji saja tanpa diberkati. Gak ada orang yang hanya diberkati saja itu tanpa diuji, itu gak ada. Tuhan itu kan Allah Sang Maha Adil. Dia memahami bahasa hati. Dia mengerti. Sebelum air matamu tumpah, dia ngerti hatimu. Dan dia tahu memilihkan kepada kita orang-orang yang akan menolongmu. Nah, ketika Tuhan memberikan kepada saya sebuah kesempatan yang emas, ketika saya berangkat ke Jakarta sebagai seorang desainer dari daerah, ketika itu saya terpuruk di Semarang. Banyak orang mengatakan orang di Semarang aja dedel duel, hancur, berantakan. Ke Jakarta tuh mau ngapain? Cari mati. Dan Jakarta tuh kan kejam, lebih kejam dari Ibu Tiri. Itu hampir semua orang mengatakan begitu. Tapi Mami saya mengatakan, berangkatlah. Mami dampingi. Dan Ibu saya mendampingi saya kos dari satu tempat ke tempat yang lain. Ketika kesempatan demi kesempatan itu saya bergunakan dengan baik, saya merasa bahwa jangan pernah terus mendengarkan suara manusia, tapi fokuskan, dengarkan suara Tuhan. Kalau suaranya manusia itu akan menghambat seseorang menjadi lebih baik. Bantu sedikit dirasani, mengerjakan sesuatu diposting, diomongin. Lah wong nyumbang we ora, ya kan, urunan we ora. Kenapa kamu ngomongin? Akhirnya saya berpikir bahwa omongan orang itu gak perlu kamu gape. Itu hanya menghambat apa yang baik. Lakukan sesuatu yang baik yang bermanfaat bagi banyak orang. Seperti air dan minyak pada akhirnya itu akan dengan sendirinya akan memisahkan diri. Yang baik akan berjumpa dengan orang baik. Yang buruk juga akan ketemu sama yang klop. Tapi orang yang jelek itu pun pada suatu hari Tuhan takdirkan bertemu dengan orang baik. Dia bisa menjadi orang baik. Sehingga kesempatan itu bagi saya tidak pernah perunggu. Kesempatan itu selalu emas, gak pernah perak, apalagi perunggu. Our Constitution, the Pancasila. Dipersembahkan oleh
saat saya nggak punya apa-apa, usaha saya hancur, Tuhan katakan, bantulah sesamamu. Mesin-mesin yang tadinya buat kebaya, semua stylenya diganti semuanya, diganti plastik semua. Dan Tuhan katakan, jangan berjual beli dengan kasih. Kasih itu tanpa syarat, bagikan. Dan saya percayakan itu. Tiap hari tempat kerja saya menjadi lautan plastik. Dan itu jumlahnya itu bukan 1.000, 2.000. Diberangkatkan ke seluruh rumah sakit seluruh Indonesia. Siapapun itu. Dan ternyata Tuhan buka jalan saat tiada jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dan ketika satu pintu tertutup, begitu banyak jendela terbuka. Dan itu saya percaya. Percaya banget. Sebagai orang yang membuat baju Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, saya ingat banget peristiwa beberapa tahun yang lalu ketika saya membuat baju beliau untuk perayaan resmi Imlek kenegaraan. Nah, saya berpikir bahwa waktu itu adalah show tikus emas, ya. Wah, pikiran saya dunia fashion. Saya kan tidak memikirkan dunia politik, tidak memikirkan dunia-dunia yang lain gitu ya. Taunya saya ya fashion gitu. Wah, tikus emas. Lalu ya saya berpikir bahwa tikus emas pasti Pak Presiden ganteng nih ya, pakai baju warnanya hitam dengan aplikasi emas. Ternyata saya terima WA. Bapak Presiden tidak berkenan menggunakan hitam dan emas. Kok kayak tikus gitu loh maksudnya. Saya nggak berpikir bahwa tikus itu konotasinya korupsi apa itu gitu. Saya nggak kepikir. Ya otak saya sebagai orang yang pendidikannya nggak tinggi itu nggak kepikir ke sana gitu. Bapak menghendaki tetap dengan merah. Maksud saya bahwa tematik gitu seperti sebuah show. Ternyata yang terjadi adalah saya nggak jadi pulang, pada di rumah punya gawe. Kemudian paginya saya harus ke toko kain, membeli kain lagi, ya, yang harus dikenakan 5 hari kemudian. Dan ternyata itulah pengalaman lucu bahwa presidenku bukan modelku. Jadi waktu itu Bapak Presiden kemudian berpidato di tengah ribuan ribu orang gitu, itu belum pandemi ya, bahwa dia saya senang mengenakan baju ini, dan saya bilang, waduh Pak, maaf ya Pak ya, karena saya berpikir presiden itu juga model, jadi bisa dijadikan model gitu. Dan ternyata ada beberapa hal-hal tertentu yang memang setiap orang harus memperhatikan, dia harus tahu. Aku merasa mimpiku jadi orang terkenal dan mimpiku jadi orang populer itu bisa menghantarkan aku kemana-mana. Bisa membuat aku dapat menempuh sebuah perjalanan panjang yang berliku. Aku nggak bisa mimpi terus dalam hidupku. Mimpi itu akan usai. Dan aku merasa bahwa apa yang sudah aku raih ini Tuhan kabulkan. Bahkan kebahagiaanku itu, bagaimana dunia fashion itu bisa membuat saya melalui kebaya itu dilihat. Setiap pergelaran saya, ribuan orang berjubel-jubel. Banyak orang nangis. Banyak orang pengen jadi anak Avanti. Bagaimana industri fashion lewat kebaya itu menghipnotis banyak orang. Saatnya setelah saya meraih
banyak hal dalam hidup saya. Saya mengenal toleransi. Saya mengenal sebuah pelabuhan hati di mana jangkar cinta saya boleh tertambat. Itu kemana? Membawa kapal hati saya ini boleh menyeberangi lautan samudra yang luas. Saya ingin bahwa perjalanan ini adalah perjalanan waktu, perjalanan spiritual, dan perjalanan memahami panggilan hidup. Ya, perjalanan hidup saya. Metro TV. Metro TV hadir di mana